Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tarbiyah Daily, pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang keajaiban 1 jam sebelum waktu subuh. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihkan kepada kita waktu-waktu yang sangat istimewa. Salah satu waktu yang sangat istimewa bagi seorang mukmin adalah waktu sahar atau waktu sahur, atau kita katakan adalah waktu sebelum sholat fajar. Waktu sebelum subuh itu adalah waktu yang sangat berharga bagi orang-orang yang bertakwa, karena waktu itu adalah waktu ikhlas. Kalau orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran ataupun sholat atau ibadah-ibadah yang lain di waktu itu, maka akan lebih dekat keikhlasannya kepada Allah dibandingkan dilakukan di luar waktu selain waktu itu. Tentu hikmahnya, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan bagi orang-orang yang beriman, yang tahu tentang keistimewaan 1 jam sebelum subuh itu. Apa hikmahnya Allah pilihkan waktu itu? Pertama, karena orang yang melakukan ibadah di waktu itu sangat sulit sekali. Jadi, orang yang melakukan ibadah 1 jam sebelum subuh itu sesuatu yang sangat sulit, karena waktu itu adalah waktu di mana manusia sedang beristirahat. Di waktu manusia sedang terlelap-lelapnya tertidur, enak-enaknya tidur, mimpi-mimpinya tidur, tiba-tiba kemudian dia sengaja membangunkan dirinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu yang sangat mulia itu. Kemudian yang kedua, hikmahnya karena ibadah di waktu itu, tadi saya sudah katakan, lebih banyak ikhlasnya dibandingkan yang lainnya. Dan secara kaidah kata para ulama, sebuah ibadah yang dilakukan oleh kita di waktu manusia sedang lalai, maka ibadah itu bernilai tinggi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita cerita tentang sholat duha, kenapa sholat duha itu ibadah yang mantap, ibadah yang luar biasa, sampai dikatakan ibadahnya orang-orang yang bertaubat, sholatul awwabin. Karena memang di waktu duha itu manusia sedang sibuk-sibuknya mengejar dunia. Tiba-tiba dia keluar dari kesibukan manusia, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga orang yang beribadah di waktu sebelum subuh. Manusia sedang lalai terlelap tidur tuh. Tiba-tiba kita bangun hanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bernilai pahala yang besar karena ibadah di waktu-waktu manusia yang sedang lalai. Itulah kemudian kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan waktu bagi seorang mukmin untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, adapun keajaibannya, keajaiban 1 jam sebelum subuh, saya yakin saya atau siapapun yang hidup di dunia ini pasti pernah mengalami atau sedang mengalami ujian dan cobaan, entah ujian kesehatan, entah ujian dari keluarga, pasangan, anak-anak, atau orang tua, entah ujian ekonomi, entah ujian dari tetangga, ataupun manusia yang lainnya, atau ujian dalam berdakwah, atau ujian dalam mengarungi rumah tangga, atau ujian mungkin karena faktor ekonomi hutang banyak di mana-mana. Saya kira semua manusia mengalami perkara-perkara ini, tapi yakin bahwa 1 jam sebelum subuh bisa menyelesaikan semua penderitaan yang kita alami ini. Karena 1 jam sebelum subuh itu ada keajaiban yang luar biasa kalau kita yakin, dan harus yakin. Oleh karena itulah, maka siapapun yang merutinkan ibadah-ibadah yang akan saya sebutkan ini, kalau ibu merutinkan ibadah-ibadah yang saya akan sebut 1 jam saja sebelum subuh ini, maka segala kesulitan apapun yang kita hadapi di dunia ini, insya Allah, yakin kita, Allah akan mengurai sedikit demi sedikit, dan akhirnya Allah akan ganti kesulitan itu dengan kemudahan, penderitaan dengan kebahagiaan, kesulitan dengan kemudahan. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kenapa demikian? 1 jam sebelum subuh itu bisa menguraikan setiap permasalahan kita. Apa rahasianya? Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu amat sangat tahu. Dia tahu kesulitan kita, kesulitan saya, kesulitan ibu, kesulitan siapapun yang hidup di dunia ini.
Allah Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan waktu itu untuk bermunajat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang pada sepertiga malam akhir, turun ke langit dunia, kemudian menawarkan kekuasaannya, keperkasaannya, kekayaannya, ampunannya, dan rahmatnya kepada kita semua. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada hamba-hambanya, siapa yang berdoa kepadaku, siapa yang berdoa kepadaku pasti akan kukabulkan. Kalau seandainya kita ini bermasalah, boleh jadi mungkin punya hutang yang sangat banyak, Allah tahu. Bukan Allah tidak tahu kita punya hutang atau kita tidak punya hutang, Allah tahu. Minta di jam-jam segitu ikhwan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dicarikan solusinya supaya hutang-hutang kita cepat dilunasi. Minta kepada Allah Azza wa Jal. Allah itu zat yang maha kaya. Kalau kita minta kepada manusia belum tentu dikasih, tetapi kalau kita minta kepada zat yang maha kaya, dipastikan akan dikasih. Tetapi kita sabar saja ikhwan dan terus berusaha. Kalau seandainya di antara kita itu ada yang sakit, Allah tahu kita sedang sakit. Tidak mungkin Allah tidak tahu kita sedang sakit. Angkat tangan kita tinggi-tinggi pada jam-jam segitu. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penyakit kita itu diobati. Minta kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini ya Allah. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Itu waktu yang sangat berkah di sepertiga malam akhir. Allah menyediakan waktu berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya ini sadar, dapat hidayah, bisa menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tuanya. Minta pada waktu itu. Atau boleh jadi mungkin di antara kita mungkin ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan manusia. Mungkin kita tidak tenang, sakit hati, ataupun kita kemudian merasa dibully, difitnah, digibah, dibicarakan, sampai sakitnya itu luar biasa. Allah tahu kita sedang disakiti ikhwan, dan Allah tahu siapa yang menyakiti kita. Tinggal kita angkat tangan kita ke langit, minta agar Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang menyakiti kita, dan Allah berikan kesabaran kepada kita supaya itu menjadi pahala yang sangat besar bagi kita. Cobalah bayangkan, kesulitan apapun yang kita hadapi di dunia ini, itu bisa diselesaikan dengan 1 jam sebelum subuh. Minta kepada Allah Azza wa Jal, berdoa kepada Allah, ketuk pintu langit. Coba kalau setiap malam seperti itu, setiap ada masalah kita menghadap Allah, setiap ada kesulitan kita menghadap Allah, setiap ada kesusahan kita menghadap Allah, setiap ada musibah kita menghadap Allah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan solusinya, mustahil. Maka waktu-waktu yang sangat indah ini jangan pernah kita lewatkan. Lalu ibadah apa saja yang harus kita lakukan? Ada 4 ibadah yang sangat sederhana. Kalau kita bisa lakukan 4 ibadah ini secara rutin setiap malam, berbahagialah. Yang pertama, kita bangun, kemudian berzikir membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita ke kamar mandi, ambil wudhu, kemudian sholat. Ini ibadah yang sangat mulia. Kalau kita bangun, berdoa selepas bangun, kemudian pergi menuju kamar mandi, kemudian berwudhu, kemudian keluar dari kamar mandi, kemudian beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Lakukan sholat malam, bisa 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, atau seperti yang dilakukan Nabi SAW 11 rakaat. Lakukan. Karena keajaiban sholat malam ini luar biasa. Keajaiban sholat malam ini sangat luar biasa, di mana Nabi SAW pernah mengatakan, siapa yang tegak sholat malam ini, walaupun kita hanya membaca 10 ayat di dalam Al-Quran, maka kita tercatat dari orang-orang yang bukan termasuk orang-orang yang lalai. Kalau kita mau tambah Qurannya dari 10 ayat umpamanya menjadi 100 ayat, maka ditingkatkan derajat kita. Kita menjadi orang al-qanitin, orang yang betul-betul taat kepada Allah. Subhanallah. Kalau kita kemudian mau menambah lagi 1000 ayat, maka Allah akan catat minal muqantarin. Kita memiliki perbekalan yang cukup untuk kematian. Subhanallah. Walaupun hanya dengan 10 ayat yang kita baca dalam sholat malam, itu sudah dianggap apa?
terlepas dari orang-orang yang lalai. Berarti kita termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang ada niat ingin sholat malam, sama kita ingin sholat malam di sepertiga malam akhir, ingin bangun sebelum subuh itu ingin sholat malam, kemudian Allah takdirkan mata kita ini mungkin sudah 5 watt ataupun 1000 lah, ngantuk sengantuk-ngantuknya, kita tidur pula, bablas, subuh pula baru bangun, tetapi kita sudah ada niat ingin sholat malam, kita tetap, kata Nabi SAW, dicatat sebagai apa? Tidur kita itu sebagai sedekah. Tidurnya kita itu loh sebagai sedekah, karena sudah ada niat ingin sholat malam. Kalau tidurnya orang yang niat sholat malam sudah dianggap sebagai sedekah, maka bagaimana lagi orang yang bukan hanya tidur, tetapi dia bangun, makin besar pahalanya. Tidurnya saja ibadah, bagaimana kalau dia betul-betul bisa bangun di sepertiga malam akhir, kemudian melaksanakan sholat? Ini sangat luar biasa. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Bahkan Nabi SAW mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah tameng, sedekah bisa memadamkan atau menghilangkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan sholat seseorang di malam hari atau di sepertiga malam akhir, maka itu telah membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat pintu kebaikannya macam-macam. Kebaikan dalam keluarganya, kebaikan dalam kesehatannya, kebaikan dalam urusannya, kebaikan dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya, hidupnya akan baik. Makanya saya katakan, 1 jam sebelum sholat subuh ini ajaib luar biasa. Kita hanya berdiri 2 rakaat saja untuk sholat tahajud. Itu suatu kebaikan yang luar biasa, bisa membuka seluruh pintu-pintu kebaikan dalam hidup kita. Ini yang pertama. Yang kedua, selepas kita melaksanakan sholat malam, walaupun hanya 2 rakaat atau 4 rakaat, 8 rakaat atau mungkin 11 rakaat, tergantung moodnya kita. Yang kedua, kita ambil mushaf. Ambil mushaf Al-Quran. Baca Al-Quran di situ. Tidak harus banyak. Kalau kita memang lagi malas, ya bacalah seayat ataupun 2 ayat. Apalagi mungkin bisa 1 lembar, 2 lembar, apalagi sampai setengah juz atau bahkan 1 juz, justru lebih bagus lagi. Karena barang siapa yang membaca Al-Quran di waktu itu, maka dia sedang membaca Al-Quran dan sedang disaksikan oleh para malaikat. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi SAW bersabda, malaikat akan berkumpul, di mana malaikat malam dan siang akan berkumpul di waktu fajar. Dan kata Abu Hurairah radhiyallahu an, bacalah kalau kalian mau, sesungguhnya Al-Quran di waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi kalau kita umpamanya ngambil mushaf habis sholat gitu ya, kemudian membaca seayat, 2 ayat, 5, 6, 1 lembar atau 2 lembar, kemudian selepas itu kita tutup. Mulailah kita angkat kedua tangan kita ke langit. Untuk apa? Untuk berdoa. Karena Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya di malam hari ada waktu yang apabila bertepatan seorang hamba muslim memohon kepada Allah kebaikan dalam urusan dunia maupun akhiratnya, pasti akan diberikan. Jadi pas ini kemudian setelah sholat, baca Al-Quran, kemudian angkat kedua tangan kita ke langit. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala malu kalau ada orang yang mengangkat kedua tangannya ke langit dan mengatakan, ya Rob, ya Rob. Tiba-tiba Allah biarkan kedua tangan itu kosong, alias tidak diijabah. Malu Allah itu, ikhwan, kalau sampai tidak memberikan akan permintaan kita di jam-jam seperti itu. Karena Rasul yang mengatakan, Allah itu zat yang maha pemalu lagi maha pemurah. Allah malu dengan hambanya apabila mengangkat kedua tangannya kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Tiba-tiba kemudian tidak ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu Allah. Karena Allah itu tidak mungkin mengosongkan kedua tangan yang diangkat ke langit. Maka angkatlah kedua tangan kita ke langit, berdoa kepada Allah. Disitulah Allah katakan, siapapun yang meminta akan kukabulkan doanya, kukabulkan permintaannya. Minta apa saja, minta kepada Allah. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Kemudian yang terakhir,
Setelah kita berdoa kepada Allah, meminta sesuatu hajat kita kepada Allah, apakah meminta kesembuhan, apakah meminta ekonomi, apakah meminta supaya hidupnya tenang, istiqomah, atau apalah namanya. Selepas itu, kita beristighfar ikhwan, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di jam-jam seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, siapa yang beristighfar meminta ampun kepadaku, maka pasti ku ampuni dosa-dosanya. Siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa? Istighfar itu meminta kepada Allah bukan hanya diampuni, tetapi ditutup dosa-dosa kita, ditutup aib-aib dosa kita. Karena kita ini kan tidak terlepas dari dosa, tetapi Allah itu rahim. Dosa kita terkadang ditutup, orang tidak tahu kita melakukan dosa. Coba bayangkan kalau seandainya dosa kita itu disingkap oleh Allah Azza wa Jal, apa yang terjadi? Mau ditaruh di mana muka kita ini? Malu dengan orang. Tetapi Allah itu rahim, Allah itu ghafur, Allah itu wadud, Allah itu al-afu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kesempatan ampunannya dan tetap menutup dosa-dosa kita. Dan faidah istighfar itu luar biasa ikhwan. Sampai Nabi SAW dalam sehari itu minimal 70-100 kali istighfar. Padahal beliau Nabi, tidak mungkin beliau punya dosa. Tetapi beliau ingin mengajarkan pentingnya istighfar itu. Karena Nabi SAW yang mengatakan dalam hadis nabinya, siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan dari setiap kesempitan jalan keluar, dari setiap kesedihan kepada kebahagiaan. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lihat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada sepertiga malam akhir setiap malam dan mengatakan, siapa yang meminta ampun kepadaku, akan aku ampuni dosa-dosanya. Hakikatnya 1 jam sebelum subuh itu adalah rahasia rezeki manusia ada di situ. Rahasia rezeki manusia ada di situ. Karena Allah memberikan peluang, siapapun yang meminta ampun akan diampuni dosanya. Dan orang yang beristighfar itu, kalau dia melazimkan setiap malam dia melakukannya, maka kesulitan kita akan diurai, kesedihan kita akan diganti dengan kebahagiaan. Bahkan Allah akan cukupkan rezeki kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Luar biasa. Hanya melakukan 4 ibadah ini saja, sholat, baca Quran, berdoa, kemudian beristighfar. Tapi lihat rahasianya, ajaib luar biasa. Kesulitan sebanyak apapun yang kita hadapi bisa diselesaikan dengan 1 jam sebelum subuh. Tapi kita harus yakin, harus percaya. Kita bangun di jam-jam seperti itu betul-betul bangun karena Allah, bukan karena yang lainnya. Betul-betul karena Allah, karena mencari keridhaan Allah, karena mencari pahala Allah, mencari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita melakukan ibadah di jam-jam seperti itu dengan khusyuknya, dengan khuduknya, dengan merendahkan dirinya kita kepada Allah, bagaikan kita seorang budak kepada tuannya, dengan mengikhlaskan niat kita hanya kepada Allah Azza wa Jal. Insya Allah, apapun permintaan kita, Allah akan kabulkan. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, jadi inilah keajaiban 1 jam sebelum subuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita, memudahkan segala urusan kita, dan memberi kita istiqomah sampai akhir wafat kita nanti, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.